Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, channel Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi ya teman-teman, aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, vlog aku ini berisikan aktivitas aku yang sehari-hari itu mengurus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini sampai selesai, ataupun bisa tonton video aku yang lain. Semoga semua video aku ini bisa memberikan motivasi ataupun inspirasi kepada kalian semua untuk selalu semangat beberes rumah ya teman-teman. Nah, ini aku awali hari aku itu dengan menggosok baju ya teman-teman. Jadi ini tuh gosokan baju aku tuh udah banyak banget, udah numpuk gitu. Aku tuh sebenarnya jarang banget yang namanya gosok baju ya teman-teman, kecuali baju kerjanya suami aku itu pasti aku gosok. Tapi untuk baju harian kayak gini biasanya nggak aku gosok ya teman-teman, cuma aku lipat aja. Tapi berhubung hari ini tuh aku kepingin gosok, jadi ya udah aku pagi ini gosok aja. Mumpung anak aku yang nomor 3 juga masih tidur juga, jadi ini aku ditemanin sama kakak Nabila sama kakak Azza aja. Nah, kalian juga jangan salfok ya teman-teman sama bajunya kakak Azza. Jadi itu tuh bajunya itu dulu aku beli di Shopee, aku beli baru gitu ya teman-teman, baru beberapa kali dipakai aja, nggak sering dipakai sih. Itu karena dulu itu kakak Azza itu kan gemuk ya teman-teman, jadi di usianya yang 15 bulan bobotnya itu udah 15 kilo. Jadi aku tuh beliin baju yang ukurannya jumbo gitu teman-teman. Aku tuh beliin baju yang untuk anak 3 tahun karena kalau belinya yang ukurannya kecil yang 2 tahun itu biasanya tuh nggak muat di kakak Azza ya teman-teman. Tapi ini setelah disapi untuk berat badannya itu udah nyusut gitu teman-teman. Alhasil bajunya itu kalau dipakai kayak gini jadi kegedean gitu. Nah, aku tuh biasanya habis ngangkatin jemuran gak langsung aku lipetin gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh ngelipetin baju sesenggangnya aku aja. Biasanya sih aku kalau ngelipetin baju itu di malam hari, karena di malam hari itu waktu paling aman menurut aku. Karena kalau di malam hari itu kan anak-anak udah pada tidur, otomatis aku tuh bisa leluasa untuk lipat-lipat baju gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan aku tuh ngelipetin bajunya di waktu-waktu sekarang ini, biasanya tuh nanti tuh dihambur-hambur gitu teman-teman untuk baju yang udah aku lipetin. Ini juga mumpung adik Arka, anak aku yang nomor 3 itu lagi tidur juga, jadi aku langsung gercep aja buat ngosok bajunya. Karena ini tuh bajunya udah pada ngepir-ngepir gitu ya teman-teman, karena kelamaan ditumpuk di keranjang gitu. Nah, ini untuk cucian aku tuh setiap hari emang banyak banget ya teman-teman. Apalagi aku tuh kan punya anak bayi, jadi otomatis untuk baju anak-anak itu banyak banget gitu. Nah, akhir-akhir ini di kontrakanku itu ada tikus gitu teman-teman, dan tikusnya itu lumayan banyak gitu, udah masuk ke rumah. Nah, aku tuh paling geli yang namanya tikus ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu cara ngusirnya gitu. Kalau misalkan pakai jebakan tikus itu tambah geli ya teman-teman, karena kalau misalkan pakai jebakan itu otomatis kita kan harus buang tikusnya gitu ya teman-teman. Mending kalau misalkan mau ngusir tikus itu pakai bau-bauan gitu yang sekiranya tikus itu nggak mau mendekat gitu ya teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu wewangian apa yang sekiranya tikus itu nggak suka gitu. Mungkin ada di antara kalian yang tahu cara membasmi tikus ya teman-teman, atau
mengusir tikus agar nggak masuk ke dalam rumah. Nah, jadi semenjak ada tikus itu ada beberapa baju anak-anak yang digigitin gitu teman-teman. Padahal itu tuh bajunya masih baru dan alhasil ya pada bolong-bolong gitu ya teman-teman. Aku tuh paling jengkel banget kalau misalkan baju anak aku yang masih baru itu digigitin tikus gitu. Terus juga kontrakan jadi baunya itu kurang enak ya teman-teman, jadi bau tikus semua. Nah, aku juga kan punya lemari yang bolong itu teman-teman, jadi aku tuh takutnya tikusnya itu masuk ke situ terus nanti pada gigitin baju-baju yang ada di lemari. Kan sayang ya teman-teman kalau misalkan baju masih baru-baru itu pada bolong-bolong karena tikus. Tadinya nggak ada tikus itu karena tempat pembuangan air yang di kamar mandi itu kan nggak ada jaring-jaringnya gitu teman-teman, mungkin si tikusnya itu masuk dari situ. Jadi aku tuh pernah lihat tikusnya itu lebih dari satu gitu teman-teman, sekitar 4 gitu, dan itu tuh gede-gede banget. Nah, ini selanjutnya aku tuh lagi nenangin adik Arka ya teman-teman. Tadi dia itu udah kebangun dan seperti biasa dia tuh nangis karena dia itu nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Jadi dia itu maunya nempel terus sama aku gitu, padahal di kamar tuh ada ayahnya tapi tetap aja dia tuh nangis. Nah, ini tuh suami aku lagi off gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau suami aku tuh lagi off, waktunya itu buat istirahat terus buat main sama anak-anak. Terkadang kita juga muter-muter komplek ya teman-teman buat ngusir kejenuhan gitu. Nah, ini untuk ruang depan seperti biasa pasti berantakan karena semua barang-barang itu aku tumpuk di sini ya teman-teman. Terus juga anak-anak itu kalau misalkan mainan ya di sini, dan biasanya itu mainannya ya dihambur gitu ya teman-teman. Nah, ini karena kontrakanku itu nggak ada ruangan lain, untuk kamar aja cuma satu, jadi otomatis untuk barang-barang ya aku taruh di sini semua ya teman-teman. Mulai dari stroller, box bayi, mainan anak-anak, nah semuanya aku taruh di sini. Ini jadi posisinya itu masih pagi gitu ya teman-teman. Ini tuh masih sekitar jam 7 pagi. Anak-anak juga belum pada mandi juga. Nah, jadi ini tuh aku mau bersih-bersih dulu. Kalau misalkan kontrakan udah bersih, itu hati itu terasa nyaman ya teman-teman. Dan kita itu lebih happy aja. Jadi meminimalisir tingkat kemarahan kita atau tingkat emosi kita ya teman-teman. Karena sejujurnya aku tuh kalau misalkan lihat tempat berantakan, semua debu-debu itu belum disapu ataupun mainan anak itu masih berserakan, itu rasanya itu emosi gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan aku emosi, nanti pelampiasannya itu ke anak. Jadi aku tuh kalau misalkan bangun tidur biasanya aku tuh beberes dulu, entah itu nyuci baju ataupun nyuci piring. Terus kalau misalkan anak-anak belum pada bangun, aku bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, misalkan kayak nyapu kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh harus membersihkan rumah dulu sebelum anak-anak itu pada bangun. Nah, ini selanjutnya aku mau mandiin anak-anak karena tadi aku udah selesai gosoknya, terus juga udah selesai beberesnya. Untuk gosokan bajunya itu nggak aku gosok semua, jadi aku cicil aja karena emang banyak banget gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku pingin nyelesain gosokannya itu harusnya emang malam hari pas anak-anak tidur, karena kalau jam segini itu kan riuh banget ya teman-teman. Jadi aku tuh mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu pokoknya sebisanya dan semampunya. Yang penting aku tuh ngurusin anak-anak dulu baru pekerjaan rumah ya teman-teman. Oh ya, aku juga punya IG juga ya teman-teman. Buat kalian yang mau berteman sama aku bisa ya follow IG aku @rizkykartikasari.
Dan jika kalian berkenan juga bisa bantu aku untuk mengembangkan channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen ya teman-teman. Nah ini tadi adik Arka itu udah mandi bareng sama kakak-kakaknya ya teman-teman. Jadi biasanya itu kalau misalkan adik Arka mandi, kakak Nabila itu minta mandi juga. Dia itu kepingin ikut mandiin adiknya gitu teman-teman. Mungkin dikira itu adiknya itu boneka apa gimana ya. Pokoknya tuh kalau misalkan adiknya itu mau mandi, dia itu otomatis minta mandi juga. Nah ini aku juga mau makein baju kakak Azza dulu, terus nanti baru kakak Nabila dan adik Arka. Pokoknya kayak gini ya teman-teman, rempongnya setiap hari. Ini tuh sebenarnya kalau misalkan gak direkod atau kegiatan aku sehari-hari yang real ya kayak gini ya teman-teman, repotnya itu gak ketulungan. Tapi aku tetap menikmati dan aku syukuri karena dengan aku di rumah kayak gini aku tuh bisa melihat tumbuh kembang anak-anak aku, dan aku juga bisa mengurus mereka tanpa ada rasanya khawatir. Nah kalau kita ngurus anak sendiri kayak gini itu rasanya lebih tenang aja ya teman-teman. Gak kepikiran anak itu udah makan apa belum, anak lagi ngapain. Pokoknya aku tuh bersyukur banget ya teman-teman bisa mendampingi anak-anak aku dari bayi sampai sekarang ini. Pokoknya aku tuh pokoknya walaupun capek tapi aku tetap bersyukur gitu ya teman-teman. Nah aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat kalian yang udah selalu setia nontonin vlog aku ya teman-teman sampai saat ini. Dari vlog aku yang pertama dan nonton vlog-vlog aku ini sampai habis, baik yang komen maupun gak komen, aku ucapkan terima kasih. Berkat dukungan kalian channel aku itu udah mulai berkembang dan udah mulai naik gitu untuk subscribernya maupun untuk viewersnya ya teman-teman. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Nah untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Semoga apa yang aku share ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman, karena apa yang aku bagikan ini itu murni aktivitas aku itu sehari-hari, dan aku tuh kepingin memberikan semangat untuk para ibu rumah tangga yang lain juga, bahwa kita itu bisa untuk mengurus rumah sama anak ya teman-teman. Apalagi kita yang punya anak jarak dekat yang selisihnya itu nggak jauh gitu ya teman-teman. Aku yakin kalian semua itu bisa walaupun tanpa bantuan siapapun ya teman-teman, karena kalau kita niat dan ikhlas itu insya Allah itu akan menjadi ladang pahala buat kita ya teman-teman. Nah kayak gini aku tuh setiap harinya harus kerja untuk mandiin ataupun beberes rumah, apalagi masak ya teman-teman. Aku tuh kalau masak biasanya itu masak yang simpel-simpel aja, yang nggak ribet-ribet gitu. Pokoknya yang penting kenyang aja gitu ya teman-teman. Dan aku tuh biasanya kalau masak menyesuaikan sama seleranya anak-anak. Aku tuh kalau masak sekarang tuh jarang yang namanya pakai cabai gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan pakai cabai tuh anak-anak nggak mau, terutama kakak Nabila. Kalau adik Asa itu agak-agak mau gitu teman-teman, jadi lumayan doyan pedes juga sih kalau adik Asa. Kalau kakak Nabila itu sama sekali nggak mau ya teman-teman. Kalau misalkan makanan itu pedas itu dia tuh langsung mundur gitu. Nah ini alhamdulillah anak-anak udah mandi, aku udah beberes rumah. Pokoknya kalau rumah udah bersih, anak-anak udah rapih, itu rasanya tuh seneng banget gitu ya teman-teman. Mungkin kalian juga sama seperti itu kebahagiaan seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau semuanya udah beres itu kita tinggal mainan sama anak, terus kita me time sebentar itu juga bisa, misalkan ngopi ataupun ngeteh gitu ya teman-teman.
Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.